Shalom dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Ada sukacita hari ini, amin. Kita bersyukur hari ini kita boleh merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-67. Kita bersyukur kalau gereja kita boleh ada sampai saat ini. Bukan karena kuat dan hebat kita, tapi karena Tuhanlah yang menjadi kekuatan kita. Dia gunung batu perlindungan kita. Maka dari itu kita mau bersyukur bersama. Kita mau memuji Tuhan bersama. Kita mau angkat pujian Kaulah Kuatku. Saya undang segala jemaat bangkit berdiri dengan bersemangat dan bersukacita. Kita mau angkat pujian ini kepada Tuhan. Meskipun musuh di depanku rintang dan menghadang engkau, tahu sungguh engkau bersamaku. Beribu rebah tinggiku, berkuasa di sisi kananku, kau janjimu engkau bersamaku. Takkan pernah goyang keyakinanku, takkan pernah goyang keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti Kaulah Kuatku, Kaulah Kuatku, kebanggaanku, gunung dan keselamatanku, Tuhan bagianku, perlindunganku, Kaulah Allah sungguh kemenanganku. Saya rindu kaum pria saja, katakan meskipun musuh. Kaum wanita katakan beribu rebah di kiriku, beribu rebah di kiriku, berkuasa di sisi kananku, kau janjimu engkau bersamaku. Sama-sama kita katakan takkan pernah goyang keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti-Mu, Kaulah Kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, Tuhan bagianku, perlindunganku, Kaulah Allah sungguh kemenanganku. Musik memuji Tuhan. Saya ingin kita boleh bertepuk tangan bagi Tuhan.
ini kita mau siapkan hati untuk menyembah Tuhan. Mari kita sama-sama boleh meminta Tuhan menguji hati kita, menyelidiki batin dan hati kita. Apakah Dia mendapati kita mencintai Dia dengan sepenuh hati kita? Apakah Dia mendapati kita rindu akan hadirat-Nya? Mari sama-sama kita katakan, ujilah aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan. Mari lihat hati dan batinku. Apakah aku masih menunjukkan mataku kepadamu? Rajaku, Dia duduk
Segala yang Kau buat bagi kami, bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Dan kami datang dengan hati yang penuh bersyukur, datang dengan hati yang penuh menyembah kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih karena Kau tidak meninggalkan gereja-Mu, Engkau tidak meninggalkan umat-Mu, tetapi Engkau menjadi Gembala yang agung, yang menggembalakan jemaat-Mu, yang menuntut perjalanan dari tahun ke tahun pertumbuhan umat-Mu di tempat ini. Engkaulah yang membentengi, Engkaulah yang memegari, Engkaulah yang telah memelihara, menjagai dengan kasih setia Tuhan yang kekal itu. Karena itu ya Tuhan, pada saat ini bagi-Mu segala hormat, dan kami menyerahkan ibadah ini, perayaan ini, di mana kami hanya bisa melaksanakan secara online ya Tuhan, tetapi ini tidak mengurangi hati dari jemaat Tuhan yang limpah dengan syukur, yang limpah dengan iman, bahkan yang limpah dengan semangat untuk terus bertumbuh mengikuti Engkau dengan cinta kasih kepada Engkau. Terima kasih Bapa. Akhirnya kami serahkan ibadah ini dari awal sampai pada akhirnya di tengah-tengah perayaan. Biarlah Tuhan yang sungguh memimpin semuanya. Terpuji Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita terambil dalam Mazmur 46 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Saya akan membacakan ayat yang ganjil, sedang jemaat ayat yang genap. Demikian selanjutnya di ayat yang ke-12 kita akan membaca secara bersama-sama. Mazmur 46 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Demikian firman Tuhan untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Allah itu bagi kita tempat lindungan dan kebenaran, sebagai penolong dan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berkeringat, sekalipun gunung-gunung goncang di bawahnya. Kota Allah kedamaian yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang. Allah akan menolong dengan mereka. Bangsa-bangsa ribut, kerajaan-kerajaan goncang. Ia memperdengarkan suaranya dan bumi pun hancur. Tuhan semesta alam dan dunia, kota dan kita ialah Allah yang kuat. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi. Yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumbuhkan tombak, memakan kerajaan tempat menerapi. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi.
Mari bersama-sama kita mengangkat pujian, bertahan sampai kesudahannya. Setiap ku merasa lelah oleh perkara di dunia, Kau Tuhan selalu punya cara menguatkanku lagi senantiasa. Setiap hatiku terluka oleh perlakuan manusia, Kau Tuhan selalu punya cara memulihkanku lagi senantiasa. Bersamamu aku bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Ku percaya, ku terima kemenangan pada akhirnya. Sekali lagi nama Yesus, mari katakan setiap ku merasa lelah, setiap ku merasa oleh perkara di dunia, Kau Tuhan yang selalu punya cara membuatku lagi senantiasa. Setiap hatiku terluka oleh perlakuan manusia, Kau Tuhan selalu punya cara memulihkanku lagi senantiasa. Bersamamu aku bisa bertahan sampai pada kesudahannya. Ku percaya, ku terima kemenangan bersama Engkau Tuhan kami bisa. Bertahan sampai kesudahannya. Ku percaya, ku terima kemenangan pada akhirnya. Saya persilakan kepada hambanya. Jemaat yang dikasih Tuhan, mari kita berdoa sebelum mendengar firman Tuhan. Bapa yang di surga, kami datang Tuhan bersyukur kepadamu untuk hari ulang tahun gereja kami yang ke-67 yang boleh kami rayakan pada hari ini. Dan kami rindu ada firman-Mu yang Kau beri bagi kami untuk mengajari kami supaya kami mengerti maksud Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga kami boleh mengisi ulang tahun gereja ini dengan hal yang bermakna, yang penting dalam hidup ini, agar kami sebagai anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, boleh menjadi anak Tuhan dan gereja yang survive di tengah-tengah dunia ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, berbicaralah kepada kami, demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, shalom untuk kita semuanya. Shalom. Tema firman Tuhan untuk kita renungkan pagi ini adalah survive. Nah, untuk itu kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang terdapat di dalam
Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 22. Kejadian pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-22. Kalau sudah dapat, saya akan bacakan bagi kita beberapa ayat dari firman Tuhan ini, dan untuk selanjutnya jemaat bisa membaca sendiri di rumah masing-masing. Mari kita mulai membaca firman Tuhan. Ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berkata, ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak Allah, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Kemudian ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-8, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia itu besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab Aku menyesal bahwa Aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Ayat 9. Inilah riwayat Nuh. Nuh adalah seorang yang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dan Nuh itu hidup bergaul dengan Allah. Ayat 11 dan 12. Adapun bumi itu telah rusak di hadapan Allah dan penuh dengan kekerasan. Allah menilik bumi itu dan sesungguhnya rusak benar, sebab manusia menjalankan hidup yang rusak di bumi. Dan terakhir ayat yang ke-22. Lalu Nuh melakukan semuanya itu tepat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya. Ya, inilah firman Tuhan yang menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kata survive itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama, bahwa kata survive itu berarti adanya satu usaha atau upaya untuk bertahan di tengah-tengah kesulitan dan tantangan kehidupan yang dialami oleh seseorang di tengah-tengah hidupnya dalam dunia ini. Tetapi di sisi yang lain, survive tidak hanya bicara tentang usaha atau upaya untuk bertahan, tapi survive juga bicara tentang satu usaha dan upaya yang dilakukan oleh seseorang dengan semangat yang penuh, dengan kekuatan yang penuh, untuk kemudian bangkit dari situasi yang sulit itu, agar kemudian dia boleh mengalami pemulihan dan kemudian dia mencapai tingkat yang lebih tinggi daripada yang dicapai sebelumnya. Nah, berdasarkan pemahaman ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan ini. Kita akan belajar apa yang dikatakan atau diajarkan oleh firman Tuhan, agar kita sebagai orang percaya dan juga sebagai gereja Tuhan boleh menjadi orang percaya dan gereja yang survive di tengah-tengah dunia di mana Tuhan menempatkan kita. Khususnya di hari ulang tahun ini, kita rindu supaya kita boleh belajar bersama untuk menjadi anak Tuhan dan gereja Tuhan yang tetap survive. Yang pertama, jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan di dalam ayat pertama sampai dengan ayat yang ketiga, kemudian di dalam ayat yang kelima sampai dengan ayat yang ke-8, kita menemukan ada satu kebenaran yang Tuhan tunjukkan kepada kita, bahwa untuk menjadi survive, seorang Kristen atau gereja Tuhan itu harus menjadi gereja yang sadar diri bahwa dia tidak dapat hidup dan bertahan tanpa Tuhan. Artinya,
sebagai orang percaya dan gereja Tuhan, kita harus ingat bahwa kita sangat membutuhkan Tuhan dan harus hidup bergantung, berserah hanya kepada Tuhan. Satu kontras yang diangkat oleh firman Tuhan bagi kita dalam Kejadian pasal yang ke-6 ini menunjukkan adanya satu usaha yang dilakukan oleh manusia sesudah kejatuhan ke dalam dosa. Manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa, di mana manusia yang merupakan keturunan Adam dan Hawa yang sudah jatuh dalam dosa itu berusaha untuk menjadi orang-orang yang survive atau orang-orang yang bertahan dan kemudian bangkit di tengah-tengah situasi yang sulit itu, agar kemudian mereka dapat mengatasi keadaan yang sulit dan akhirnya membangun kehidupan yang lebih baik. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, dua garis keturunan yang dipertentangkan oleh firman Tuhan dalam bagian firman Tuhan ini adalah yang pertama, yaitu mereka yang berasal dari garis keturunan Kain. Disebutkan di dalam dalam pasal yang sebelumnya bahwa mereka adalah orang-orang yang berjuang, berusaha agar di tengah-tengah situasi yang sulit yang disebabkan oleh karena bumi, tanah di mana mereka hidup telah terkutuk oleh disebabkan oleh karena kejatuhan Adam dan Hawa ke dalam dosa, maka mereka berjuang, berusaha untuk kemudian bangkit dari situasi yang sulit itu. Dan kita bisa melihat di dalam Kejadian pasal yang keempat dikatakan bahwa Kain kemudian melahirkan keturunan orang-orang yang hebat, orang-orang yang besar di bumi. Mereka menjadi orang ahli di dalam banyak hal, tetapi jemaat yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa Kain dan keturunannya itu, mereka di dalam upaya dan usaha mereka untuk survive di tengah-tengah dunia yang sulit itu, mereka menjadi orang-orang yang lebih mengandalkan kekuatan mereka sendiri dan mereka tidak berpaling kepada Tuhan. Mereka tidak kembali kepada Tuhan. Mereka mau berpikir bahwa dengan kekuatan mereka sendiri, dengan segala daya upaya mereka sebagai manusia, dengan apa yang ada, yang dapat mereka andalkan pada waktu itu, maka mereka bisa menjadi manusia yang survive di dalam situasi yang sulit yang mereka hadapi dalam kehidupan pada waktu itu. Maka kemudian jemaat yang dikasihi Tuhan, akibatnya apa? Orang-orang ini betul mereka bisa bangkit dari keterpurukan itu, dari situasi yang tidak mudah itu. Tapi firman Tuhan mengatakan apa? Manusia yang berasal dari garis keturunan Kain, mereka hanya menghasilkan kejahatan semata dalam kehidupan mereka. Kenapa? Karena di dalam usaha mereka survive, mereka lebih mengandalkan kekuatan mereka dan tidak percaya kepada Tuhan. Mereka melakukan apa yang menjadi keinginan mereka dan mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka lebih mencari tujuan hidup mereka sendiri dan mereka melupakan Tuhan dalam kehidupan mereka. Tetapi berbeda dengan keturunan dari garis keturunan Set yang disebut sebagai anak-anak Allah, yang diwakili oleh Nuh dalam bagian firman Tuhan ini. Nuh dan keturunannya, istri dan anak-anaknya, dikatakan bahwa orang-orang yang hidup benar dan tidak bercela di antara orang-orang sejamannya. Dengan kata lain, jemaat yang dikasihi Tuhan, Nuh sebagai garis keturunan anak-anak Tuhan lebih menyadari betapa di dalam kehidupannya dia sangat membutuhkan Tuhan, bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Apapun yang dia kerjakan di dalam kehidupannya untuk bertahan dan kemudian bangkit dari situasi yang sulit itu, tanpa Tuhan, tanpa pertolongan daripada Tuhan, maka semuanya akan menjadi sia-sia dan akan membawa dia kepada hidup yang tidak bersesuaian dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Maka kita Nuh belajar dan mengarahkan kehidupannya. Dia sungguh menanamkan di dalam hatinya, di dalam pikirannya, di dalam seluruh kehidupannya, bahwa dia dan keturunannya harus hidup di hadapan Tuhan.
karena mereka perlu Tuhan. Mereka sangat bergantung kepada Tuhan. Hidup mereka di dalam usaha mereka untuk tetap survive di tengah-tengah dunia yang sudah rusak itu hanya dapat dicapai ketika mereka ada di dalam Tuhan dan mereka menyadari kekuatan mereka tidak dapat menolong mereka untuk survive di tengah-tengah dunia ini. Maka mereka datang kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, berpaling kepada Tuhan. Demikian juga kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita untuk kita dapat survive di tengah-tengah hidup kita di dalam dunia ini. Dunia yang penuh dengan dosa ini, dunia yang penuh dengan kekacauan ini, dunia yang tidak dapat menjamin kehidupan kita. Tuhan katakan bahwa kita perlu sadar, menanamkan di dalam pikiran, di dalam hati kita, di dalam seluruh hidup kita, bahwa kita membutuhkan Tuhan di dalam semuanya. Kita harus bersandar kepada Tuhan. Kita harus ingat bahwa kekuatan dan kemampuan yang ada di dalam diri kita, siapapun itu, termasuk manusia, orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mungkin dalam pandangan kita dapat kita andalkan, kita harus ingat bahwa hanya Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan di dalam kehidupan kita. Nuh belajar untuk menyandarkan seluruh hidupnya kepada Tuhan, mengingat bahwa Tuhan, hanya Tuhan menjadi kekuatan bagi dia untuk tetap dapat survive di dalam hidupnya. Demikian juga kita sebagai gereja Tuhan, sebagai orang percaya, mari kita ingat dengan serius, dengan sungguh-sungguh dalam hidup kita, Tuhan satu-satunya yang dapat kita andalkan, tidak ada yang lain. Maka ingat Tuhan selalu dalam setiap bagian kehidupan kita, sandar kepada Tuhan. Yang kedua, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita melihat Nuh sebagai seorang yang dikenal, yang mendapat kasih karunia di hadapan Allah. Pertanyaannya, bagaimana Nuh demikian dikasihi oleh Tuhan melebihi manusia-manusia yang sejaman dengan dia? Kenapa Tuhan lebih memperhatikan Nuh daripada orang-orang yang hidup sejaman dengan dia? Yang kedua, kebenaran yang kedua yang diberikan oleh Alkitab kepada kita dari kehidupan Nuh adalah di dalam usahanya untuk survive di tengah-tengah dunia, di dalam hidupnya bersama dengan keluarga pada waktu itu, Nuh menyadari bahwa dia harus hidup bergaul dengan Tuhan. Artinya bahwa jemaat yang dikasihi Tuhan, Nuh sungguh-sungguh menyadari bahwa di dalam situasi yang rusak di mana dia hidup pada zaman itu, tidak ada cara yang lain untuk dia dapat melindungi dirinya dari kerusakan itu, menjaga istri dan anak-anaknya dari kehidupan manusia yang sudah rusak pada waktu itu, agar mereka tetap dapat bertahan dan terus maju di dalam Tuhan, adalah dengan cara hidup bergaul dengan Allah. Hidup bergaul dengan Allah. Apa yang dimaksudkan dengan hidup bergaul dengan Allah? Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya mengajak kita untuk membaca dari Mazmur pasal yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Saya ajak jemaat sekalian untuk membaca bagian firman Tuhan ini. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Dapat, mari kita baca bersama. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini pemazmur menunjukkan kepada kita hidup orang yang bergaul dengan Tuhan. Hidup orang yang bergaul dengan Tuhan. Dibilang apa?
Orang yang bergaul dengan Tuhan adalah yang pertama, orang yang membenci atau tidak hidup menurut jalan hidup orang fasik, orang berdosa maupun pencemooh. 3 kelompok orang berdosa, orang yang tidak percaya Tuhan, orang yang hidupnya tidak di dalam Tuhan, yang harus dijauhi oleh setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Karena cara hidup orang-orang yang seperti itu adalah cara hidup dunia. Orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, orang-orang yang tujuan hidupnya adalah semata hanya melakukan kejahatan di tengah-tengah dunia ini. Maka sebagai orang percaya jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus belajar dan terus berusaha untuk menjauhkan diri kita dari cara hidup yang tidak memuliakan nama Tuhan tersebut. Cara hidup orang-orang dunia yang berdosa, karena mereka hidup untuk melakukan kejahatan, untuk memuaskan apa yang menjadi keinginan hati mereka. Kita hidup bukan dengan cara yang seperti itu. Maka di dalam ayat kedua dibilang apa? Orang yang bergaul dengan Allah tidak hanya menjaga dirinya tetap kudus di hadapan Tuhan, tetapi di dalam usaha, di dalam menjaga kekudusan hidupnya, agar dia tetap dapat survive di tengah-tengah dunia ini. Maka orang yang bergaul dengan Tuhan itu hidup di dalam mencintai firman Tuhan. Kesukaannya adalah Taurat Tuhan, firman Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Artinya bahwa jemaat yang dikasihi Tuhan, orang yang hidup bergaul dengan Allah, dia akan membuka dirinya sepenuhnya kepada firman. Dia akan mencari kebenaran itu di dalam firman, dan dia akan melakukan firman itu dengan sepenuh hatinya, dengan seluruh hidupnya, berjuang, berusaha untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah di dalam firman yang telah diberikannya kepada kita semuanya. Karena itu jemaat yang dikasihi Tuhan, Nuh bertahan di tengah-tengah keberdosaan manusia yang sejaman dengan dia, dan dia hidup tidak bercela, kata firman Tuhan. Dia hidup di dalam kebenaran. Ini yang kita belajar dari Nuh, agar kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai gereja Tuhan, boleh tetap survive di tengah-tengah dunia ini. Adakah hidup kita sekarang ini berpusat kepada firman? Adakah hidup kita yang kita jalani sekarang ini adalah hidup yang kita jalani, kita lakukan di dalam firman? Adakah hidup kita yang sekarang ini adalah hidup untuk melakukan firman Tuhan dan mengerjakannya dengan sepenuh hati kita? Jemaat yang dikasihi Tuhan, kebenaran kedua atau cara yang kedua agar kita bisa tetap survive di tengah-tengah dunia di mana kita hidup adalah hidup di dalam firman. Kiranya kita ingat agar kita menjadi orang-orang yang cinta firman, yang selalu merenungkan firman Tuhan itu dalam hidup kita. Dan orang yang cinta firman Tuhan adalah orang yang memberi dirinya untuk hidup dipimpin oleh firman Tuhan. Dan yang terakhir, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca di dalam ayat yang ke-22 dari firman Tuhan. Dibilang apa? Tetapi Nuh melakukan semua yang diperintahkan Tuhan, tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Nuh di dalam hidupnya, di dalam dia berjuang dan terus bertahan, berusaha agar dia dan keluarganya menjadi keluarga yang berbeda dari orang-orang yang sejaman dengan dia, menunjukkan karakternya sebagai seorang anak Tuhan, menyatakan diri sebagai orang yang terus berjuang agar dia boleh menyatakan kebenaran Tuhan di tengah-tengah ketidakbenaran dunia pada waktu itu. Dikatakan oleh firman Tuhan, hidupnya hanya untuk melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan, tepat seperti yang diperintahkan oleh Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, apakah hidup kita sekarang ini adalah hidup yang berpusat kepada Allah, berpusat kepada Tuhan,
dan berpusat kepada melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan kepada kita. Memang tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan kita hadapi di dalam zaman kita sekarang ini. Ada begitu banyak pencobaan yang kita alami dalam kehidupan kita, baik itu yang berasal dari dalam diri kita sendiri atau pencobaan yang ada di sekitar kita. Pencobaan yang muncul, yang dihadapkan kepada kita, disebabkan oleh situasi dan keadaan hidup yang kita alami. Bahkan juga mungkin disebabkan oleh orang-orang yang ada di sekeliling kita, sesama kita mencobai kita. Dan akhirnya tanpa kita sadar, kita dibelokkan dari hidup untuk mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka menjadi perenungan bagi kita pada pagi hari ini adalah, apakah di dalam usaha kita sebagai anak Tuhan untuk tetap survive di tengah-tengah dunia ini, kita tetap fokus kepada melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam hidup kita? Apakah kita sebagai gereja Tuhan tetap di dalam komitmen yang sungguh untuk melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kepada kita sebagai gereja, melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, memuliakan Tuhan di dalam seluruh bagian hidup kita? Kita bisa melayani, tetapi mungkin pelayanan kita bukan pelayanan yang memuliakan Tuhan, karena pelayanan kita adalah pelayanan yang berpusat kepada manusia, dan itu adalah sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita mungkin dapat menjalani kehidupan kita dengan begitu baik, tapi kita menjalani hidup kita hanya untuk kepentingan kita sendiri dan kita mengabaikan apa yang menjadi kehendak Tuhan, yang mendatangkan kemuliaan bagi nama Allah di dalam hidup kita. John Calvin mengatakan kepada kita, orang percaya yang hidupnya berpusat kepada hidup untuk memuliakan Tuhan adalah seorang anak Tuhan yang akan dapat menjadi pemenang-pemenang di tengah-tengah dunia yang berdosa ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang menjadi tujuan dan fokus kehidupan kita sekarang? Mari belajar dari firman Tuhan, dari kehidupan Nuh. Hiduplah untuk kemuliaan Tuhan. Hiduplah kepada hidup yang berkenan kepada Tuhan di dalam setiap bagian kehidupan kita. Waktu kita sedang bekerja, biarlah kiranya pekerjaan yang kita lakukan itu adalah pekerjaan yang baik dan benar, yang memuliakan nama Tuhan. Waktu kita sedang menjalankan bisnis kita atau usaha kita, biarlah kita menjalankan usaha itu di dalam cara yang benar, agar melalui usaha itu nama Tuhan dimuliakan. Keluarga kita, biarlah kita boleh mengarahkan anggota keluarga kita kepada hidup yang memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan pelayanan yang kita lakukan bagi gerejanya. Di dalam gereja Anugerah Kristus ini, mari kita mengarahkan semuanya adalah mencari sebesar-besarnya kemuliaan bagi nama Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingat 3 kebenaran yang diberikan oleh firman Tuhan bagi kita di hari ulang tahun Gereja Anugerah Kristus yang ke-67 ini, agar kita dapat survive di dalam hidup kita dan pelayanan yang dipercayakan Tuhan kepada masing-masing kita. Ingatlah bahwa kita harus sadar, kita sangat butuh Tuhan di dalam semuanya. Yang kedua, ingatlah bahwa di dalam setiap langkah hidup kita bergaul dengan Tuhan, hidup di dalam firman, mengandalkan firman dan melakukan firman Tuhan. Dan yang ketiga, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita hidup untuk satu tujuan, yaitu melakukan perintahnya. Artinya hidup hanya untuk memuliakan nama Tuhan. 3 hal ini kita perhatikan, maka Tuhan akan menolong kita untuk menjadi orang-orang yang survive di tengah-tengah dunia ini, menjadi gereja Tuhan yang survive, yang dipakai Tuhan luar biasa bagi kemuliaan namanya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini. Kiranya ini memberikan
satu semangat yang baru kepada kami, agar kami sebagai anak-anak-Mu dan juga sebagai gereja Tuhan, menjadi gereja yang survive, menjadi orang percaya yang survive di tengah-tengah dunia ini, dengan hidup di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan, di dalam firman-Mu yang terus kami pegang teguh di dalam segala situasi dan keadaan hidup yang kami alami di tengah-tengah dunia ini, dan mengarahkan seluruh keberadaan hidup kami hanya kepada tujuan Allah, yaitu hidup untuk memuliakan Tuhan. Tolong kami Tuhan, dan kiranya tambahkan sukacita ini dalam kehidupan kami sebagai gereja Tuhan maupun juga sebagai anak-anak-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa yang baik. Bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan pagi ini. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Pendeta Daniel Ferry yang telah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil mengangkat pujian dari KPPK nomor 256. Sejak Yesus di hatiku. Ayat yang pertama. Ampuni setiap kesalahan dan dosa kami Tuhan. Dengarlah setiap seruan doa kami.
Terpujilah Tuhan Allah kami yang hidup. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan menyaksikan bersama video ucapan ulang tahun dari masing-masing komisi. Salam, mewakili hamba Tuhan, pengurus dan seluruh jemaat Gereja Anugerah Kristus Pos Lampung. Saya mewakili Komisi Kaum-Bapak. Saya Melissa Stefani, saya dari perwakilan Sabtu Ceria Pos Kenten. Saya mewakili Komisi Wanita. Halo, nama saya Alexander Hadusinaga. Saya perwakilan dari Anak Ceria Pos Talung Lutu. Nama saya Devina Aurelia. Saya perwakilan dari Sekolah Minggu. Saya mewakili dari Komisi Usia Indah mengucapkan selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Happy birthday untuk Gereja Anugerah Kristus ke-67. Semoga gereja kami ini dipakai Tuhan untuk menciptakan generasi yang menyukakan hati Tuhan. Kiranya gereja kita terus diberkati. Pelayanan Gereja Anugerah Kristus Palembang tetap dalam jalan yang dikehendaki oleh Tuhan. Gereja akan terus dipakai Tuhan menjadi satu alatnya untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Jemaat Tuhan di Gereja Anugerah Kristus tumbuh dan berbuah imannya. Maju terus dalam Tuhan dan berkati untuk menjadi berkat. Kiranya tetap di dalam iman yang teguh di dalam Tuhan. Semoga semakin sukses di dalam Tuhan dan terus menjadi alat Tuhan dalam kemuliaannya. Dan menjadi berkat bagi banyak orang. Walaupun di tengah masa pandemi corona ini, perayaan ulang tahun gereja kita tidak seperti biasanya. Tetapi saya percaya sukacita yang dari Tuhan selalu menyertai kita semua. Dan Tuhan senantiasa membimbing dan memberkati seluruh pengurus sinode, bahkan majelis Gereja Anugerah Kristus dan serta hamba Tuhan yang melayani. Semoga lebih dan lebih lagi dipakai Tuhan untuk membawa jiwa-jiwa datang kepadanya. Sekali lagi saya ucapkan selamat ulang tahun kepada keluarga besar Gereja Anugerah Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Kita akan masuk ke dalam perayaan ulang tahun gereja kita yang ke-67. Saya persilakan untuk maju ke depan perwakilan dari tiap komisi. Perwakilan dari remaja, Saudara Juju. Perwakilan Bapak Tamrin. Perwakilan majelis, Diaken Fewen. Perwakilan hamba Tuhan, Pendeta Daniel Ferry. Perwakilan sinode, Penatua Sulaiman. Perwakilan majelis, Penatua Victoria. Perwakilan usia indah, Ibu Mary. Perwakilan wanita, Ibu Novia. Perwakilan pemuda, Saudari Novi. Perwakilan sekolah minggu, Saudari Putri. Dan perwakilan hamba Tuhan, Evangelis Maya. Mari bersama kita mau menyanyikan lagu Happy Birthday untuk ulang tahun gereja kita yang ke-67. Happy birthday, Gerata. Happy birthday, Gerata. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Panjang umurnya, sehat badannya, kuat iman. Di dalam Tuhan, di dalam Tuhan, di dalam Tuhan. Tiup lilin, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Mari bersama kita hitung mundur. 3, 2, 1, tiup lilinnya. Kita sudah menyanyikan lagu Happy Birthday, meniup lilin. Saatnya kita akan memotong tumpengnya secara bersama-sama. Potong tumpengnya, potong tumpengnya, potong tumpengnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang. Potong tumpengnya, potong
kita. Saya persilakan Pendeta Daniel. Baik, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, di hari ini Tuhan, di mana kami boleh merayakan hari ulang tahun gereja kami, Gereja Anugerah Kristus yang ke-67. Kami ingin menaikkan segala pujian, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama Tuhan saja. Dan kiranya ya Bapa, melalui ulang tahun yang Kau karuniakan kepada gerejamu, kepada setiap kami jemaat Tuhan yang ada di dalam Gereja Anugerah Kristus pada hari ini, biarlah semuanya membawa satu sukacita dan pembaharuan yang Tuhan boleh kerjakan di tengah-tengah gerejamu ya Bapa, supaya kiranya gereja Tuhan boleh berdiri teguh, menjadi gereja yang tetap survive, tidak hanya untuk bertahan, tapi berjalan maju untuk melaksanakan amanat agung Tuhan yang Tuhan percayakan kepada gerejamu ini ya Bapa, supaya Gereja Anugerah Kristus ini menjadi alat di dalam tangan Tuhan untuk membawa jiwa datang kepadamu ya Tuhan. Kami berdoa setiap kami yang ada di dalamnya, baik itu untuk seluruh jemaat Tuhan yang diwakili oleh para majelis dan juga pengurus yang ada di dalam komisi, demikian juga kami sebagai hamba-hambamu, supaya kiranya Tuhan yang akan memakai setiap kami, anak-anakmu ini ya Tuhan, menjadi alat yang berguna dalam tangan Tuhan. Setiap kami pribadi lepas pribadi boleh menjadi alat Tuhan untuk melaksanakan pekerjaan Tuhan, pelayanan Tuhan melalui gerejamu ini ya Bapa, sehingga setiap kami jemaat Tuhan memberi diri kami, memberi hati kami, memberi hidup kami bagi Tuhan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Kami rindu supaya gereja ini semakin memuliakan Engkau ya Tuhan, supaya gereja ini semakin membesarkan nama-Mu. Terpujilah Engkau ya Allah kami yang baik. Kami mengucap syukur dan kami berdoa, kami naikkan sembah kami hanya kepadamu, demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan mendengarkan kata sambutan dari perwakilan majelis. Saya persilakan untuk Penatua Victor. Shalom. Puji Tuhan. Hari ini karena anugerah Tuhan, kita merayakan ulang tahun gereja kita, Gereja Anugerah yang ke-67. Ketika saya memikirkan ulang tahun ini, ada satu perasaan yang berbeda di dalam hati. Karena tahun ini kita merayakan suatu sukacita di tengah kondisi yang tidak enak. Tetapi di dalam kondisi yang tidak menyenangkan ini, kita bersukacita karena Tuhan kita baik. Kalau bukan Tuhan, hari ini kita tidak bisa bersama-sama merayakan ulang tahun. Sejak tanggal 29 Maret, ibadah di GAK sudah offline. Kita sudah ibadah streaming. Dari tanggal 29 Maret sampai sekarang. 6 bulanan. Nah, tetapi di dalam rangka perjalanan ini, saya renungkan, tidak ada satu kali pun ibadah GAK berhenti. Mulai dari tanggal 29 Maret sampai hari ini, setiap hari Minggu ada ibadah streaming. Bahkan setiap hari dari Senin sampai Sabtu ada ibadah online. Saya bersyukur kepada Tuhan atas pemeliharaannya, dan saya yakin kita semua yang merayakan bersama-sama di sini maupun di rumah merasakan itu. Peranan hamba Tuhan yang aktif, keterlibatan majelis gereja, bahkan semua jemaat yang terlibat, bukan hanya bertahan seperti kata tema kita hari ini, tetapi bertahan secara aktif sudah diwujudkan. Pada kesempatan ini saya ingin berterima kasih kepada setiap hamba Tuhan, kepada setiap majelis, kepada setiap jemaat yang sudah bertahan sampai hari ini. Mari kita bertahan, mengambil peran kita masing-masing. Jemaat bertahan bukan hanya mempertahankan iman, tapi mari kita bertahan secara aktif. Saya juga mengajak majelis gereja dan hamba Tuhan, semua kita bertahan secara aktif, bukan hanya mempertahankan iman. Saya pikir-pikir GAK 90% jemaatnya adalah jemaat yang melayani. Bukan hanya pelayanan di mimbar, sebagai penyambut, sebagai kolektor, sebagai pendoa,
tidak ada satu jemaat yang tidak dilibatkan kalau kita kebaktian secara offline. Tapi sejak kita ibadah online, hampir semuanya tidak melayani. Baru beberapa bulan kemudian, para pemusik, para singer, para liturgos berani melayani. Dan 1 bulan terakhir, mulai ibadah komisi berjalan. Saya pribadi sangat bersyukur kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini, saya ingin mengajak kita semua melayani aktif lagi. Bagaimana? Emang gereja sudah buka? Belum. Tapi kita bisa melayani aktif melalui media kita. Ingatkan teman-teman, ayo Minggu jangan lupa jam 10 ibadah. Malam ini kita ada di WA, ada di Zoom PW. Anak muda, remaja pemuda, kita ada ibadah. Kita ingatkan semua yang ada. Kita melayani Tuhan melalui apa yang ada saat ini, melalui situasi, melalui kondisi. Mari jemaat Tuhan, gunakan waktu yang ada. Kita berharap hari depan lebih baik. Kita berharap kondisi corona cepat selesai. Tapi bila itu tidak menjadi lebih baik, kata firman Tuhan, makin hari makin jahat. Kalau kondisi tidak menjadi lebih baik, apakah kita tidak akan pernah melayani Tuhan lagi? Maka gunakan waktu yang ada. Saya mengajak seluruh sidang Jumat GAK, mari melayani Tuhan. Melalui melayani Tuhan dengan segala bidang kita. Jangan kita mau terkungkung. Kalau stay at home oke, tidak boleh lansia keluar rumah oke, tapi lansia boleh bilang, di grup lansia, kemarin kesaksian Ibu Mary bagus sekali loh, sangat menguatkan. Besok kita lansia gabung ya, kita ikut di dalam kegiatannya. Demikian juga untuk PW, demikian juga untuk remaja dan pemuda. Ayo ajak sebanyak mungkin teman-teman, bahkan orang yang belum kenal Tuhan. Mari dengar kesempatan ini. Dunia makin lama makin jahat, kedatangan Tuhan makin lama makin dekat. Kita gunakan waktu yang ada untuk melayani Tuhan. Baik, terima kasih untuk para majelis gereja, terima kasih untuk para hamba Tuhan, terima kasih untuk para seluruh sidang Jumat. Terima kasih atas kesetiaan, atas bertahan, atas pelayanan. Dan saya ingin mengucapkan satu kali lagi terima kasih. Tapi terima kasih ini saya ingin mengajak kita semua. Kita mengucapkan terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Bisa? Sama-sama saya katakan begitu? Baik ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Yesus Kristus, terima kasih Roh Kudus. Dan saya ingin mengucapkan satu kata terima kasih lagi, yaitu kepada panitia HUT kali ini. Kita kasih anak muda yang luar biasa. Terima kasih Tuhan menyiapkan di gereja anugerah orang-orang yang siap melayani Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Kita akan menyaksikan bersama warta gereja kita. Warta gereja nomor 138, Minggu 23 Agustus 2020. Selamat beribadah, selamat hari Minggu, dan selamat beribadah di rumah masing-masing. Tuhan Yesus memberkati. Doa dan konseling bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang membutuhkan pelayanan atau konseling dapat menghubungi hamba Tuhan melalui handphone Pendeta Daniel Ferry, Evangelis Maya, dan Evangelis Hayami. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan ataupun ucapan syukur dapat mentransfer melalui rekening gereja. Gereja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Saudara Stefanus Rianto pada tanggal 23 Agustus, pada tanggal 27 Agustus Pendeta Daniel Ferry Agustian dan Saudara Vina Fidelia, dan pada tanggal 30 Agustus Saudara Vincentius Theophilus Yosef. Dengan kado kekal, terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Mazmur 66 ayat 20. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati. Gereja akan menyelenggarakan ibadah perjamuan kudus secara online pada hari Minggu 30 Agustus 2020. Setiap keluarga dapat mengambil roti dan anggur di gereja dengan Evangelis Maya, dan untuk wilayah Kenten dapat mengambilnya dengan Penatua Sucen. Harap semua jemaat untuk mempersiapkan diri. Adapun pokok doa sepanjang minggu ini, doakan supaya GAK terus menjadi sarana Tuhan untuk menjangkau jiwa yang mau mempercayakan dan menyerahkan hidupnya di dalam Tuhan. Doakan juga untuk Pos Lampung, Pos Kenten, dan Pos Talang Bututu. Doakan agar anak-anak
Tuhan GAK yang bersedia mempersembahkan dirinya untuk menjadi hamba Tuhan. Doakan juga untuk keluarga jemaat yang sedang sakit, Ibu Itmi, Ibu Ame, Bapak Wirawan, Bapak Hendra Wijaya, Ibu Siti, Mama dari Ibu Leslie, Bapak dari Ibu Suni, Bapak Johan Joko dari Ibu Tata, Bapak dari Evangelis Hayami, Ibu Marlina, adik dari Bapak Berlian, Saudari Amoy, dan Bapak Afu. Doakan agar wabah virus corona yang melanda banyak negara dapat segera diatasi. Doakan juga untuk bangsa Indonesia agar selalu dalam perlindungan Tuhan. Berdoa untuk jemaat, majelis, dan hamba Tuhan. Dan yang terakhir, marilah kita berdoa menyerahkan pergumulan kita secara pribadi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri ibadah kita hari ini. Saya undang sedang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan angkat pujian. Doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam dengan berpegang kepada firman Tuhan yang telah kita dengarkan pada pagi hari ini, agar kita sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai pelayan Tuhan, sebagai gerejanya, kita boleh survive di tengah-tengah dunia di mana Tuhan menempatkan kita. Berkat Tuhan dicurahkan ke atas kita. Mari arahkan hati kita menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di hari yang berbahagia ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk kita semuanya. Gereja Anugerah Kristus berulang tahun yang ke-67. Kiranya dengan hari ulang tahun ini kita semuanya dipenuhi dengan semangat perjuangan yang sungguh di dalam Tuhan untuk menjadi orang-orang percaya yang survive di tengah-tengah kehidupan kita. Sebagai gereja, mari kita terus maju di dalam Tuhan agar kita boleh menjadi gereja yang survive, yang dipakai Tuhan menjadi alat yang luar biasa bagi kemuliaan-Nya. Selamat ulang tahun, Tuhan Yesus memberkati.